masuk keuangan dana sehat sebesar Rp10.000 dalam keadaan keluar terdapat keluar. Itu pula keluar terdapat rempet Rp10.000 dan itu pula hati terang di bawah Rp5.000 dari ketiga keluarga papan tolao. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya berani, kamu berani, semua berani. Yes. Ya, bersyukur di pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk ada lagi di SDN Popontolon, khususnya kita semua yang ada di kelas 6. Kita datang untuk apa? Belajar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita di hari ini akan dimulai, kita akan awali dengan doa dipimpin oleh Reva Tumara. Mari Reva. Ya, dan kita berdoa, silakan. Cuci tangan, tutup mata, tutup kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kasih Kita sedikit waktu lagi yang akan menunjukkan kejelasan. Jadi kami akan mengingatkan Amin. Sampaikan terima kasih kehadiran. waktu kami akan menuju seluruh rangkaian pembelajaran. Reva Tumara, hadir Bu. Felicia Paputungan, Hadir Bu. Stoner K, Hadir Bu. Aurelia Manopo, Aurelia Rori, Gabriela Rombe, Putri Manongkutu, Febri Yakob, Yefta Manopo, Julia Tero, Leon Ratu, Putra Mamesa. Ya, semua hadir di hari ini. Ya, sebelum kita akan masuk pada pembelajaran, mari dalam sikap sempurna berdiri. Kita akan menyanyikan
Profil belajar Pancasila, bangun karakter dan kompetensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, penahan kritis, serta kreatif. Untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, kompeten dan berkarakter, serta berperilaku sesuai Pancasila. Ya, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Sambil menunggu kita siapkan alat tulis menulis. Jangan lagi sebentar ketika belajar. Nah, sebelum kita akan masuk pada pembelajaran, kita akan buat sama-sama kesepakatan kelas. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Boleh? Ibu sok kasih contoh satu. Jangan. Ayo, ada lagi? Selain itu. Jangan ribut. Artinya jangan ribut di sini adalah bukan dilarang untuk kita berbicara, tetapi ketika orang ribut karena pelajaran itu baik. Ketika dalam diskusi orang akan berdiskusi kemudian memberikan pendapat, itu bercerita yang baik. Yang beribut di sini yaitu yang bercerita hal-hal yang bukan pelajaran, mengganggu teman, nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Selain itu ada lagi? Jangan keluar. Iya, keluar masuk kelas tanpa izin guru. Kalau mau izin, mau pergi di toilet itu, tetapi tidak mungkin setiap menit mau izin ke toilet. Jadi boleh untuk minta izin keluar untuk ke toilet, tetapi jangan berulang. Ada lagi selain ini 3? Nah ada? Hanya ini apa? Jangan mengganggu teman. Oke. Jangan mengganggu teman. Sudah? Sudah ini? Kita sepakat ada 4. Jadi coba baca sama-sama. Jangan bermain, jangan ribut, jangan keluar masuk kelas, jangan mengganggu teman. Jika kesepakatan ini kita langgar, maka kita akan menerima. Iya. Berarti kita tidak taat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Oke. Kita sepakati bersama. Nah, sesuai jadwal pembelajaran kita hari ini, di jam pertama ini kita akan belajar mata pelajaran pembelajaran matematika. Sekarang Ibu mau bertanya. Di pembelajaran kita sebelumnya ataupun juga di waktu kelas 5, sudah pernah belajar perkalian bersusun? Sudah? Sudah. Kalau misalnya 25 dikali 160, sekarang Ibu mau bertanya, mana yang di atas 25 atau 160? Kenapa? 160 lebih besar. Ya, 160 kali 25. Tahu dong untuk perkalian bersusun? Ya, belajar kelas berapa? Waktu lalu lagi usul kasih ingat toh? Perkalian bersusun. Nah, hari ini pelajaran kita hari ini berkaitan, sangat berkaitan dengan perkalian bersusun. Tetapi pembelajaran kita saat ini atau materi kita saat ini adalah perkalian pecahan desimal. Setahu pecahan desimal?
Apa? Ada koma, pecahan desimal. Nah, saat ini kita akan belajar sehingga ya, melalui video pembelajaran yang akan kita nonton dan juga penjelasan guru sebentar, siswa mampu menganalisis cara pengerjaan operasi hitung perkalian pecahan desimal dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian pecahan desimal dengan tepat. Jadi ini dua adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam pembelajaran kita hari ini. Halo? Hai, yang pesona murmur. Terus? Dan anak-anak di saat ini kita akan masuk kepada materi tentang perkalian pecahan. Nah, saat ini Ibu akan tayangkan satu video. Kalian mengamati video itu, namun saat video itu menjelaskan ada contoh-contoh soal yang mereka jelaskan. Silakan kalian tulis contoh-contoh soal itu. Yang penting saja. Boleh? Boleh? Sambil kita mendengarkan, melihat dan mengamati dan serta mencatat hal-hal yang penting lewat video. Mencoba membahas materi tentang trik mudah perkalian pecahan desimal dengan cara bersusun. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Hitunglah 0,7 dikali 5. Nah, kali ini kita akan menjawab perkalian pecahan desimal ini dengan cara perkalian bersusun. Nah, caranya ini gampang sekali. Trik mudahnya, kita hilangkan tanda komanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita tulis 0,7 dikali dengan 5. Perhatikan, perkalian bersusun biasa. 5 kali 7 hasilnya 35. Kita tulis 5, di sini pangkatnya 3. Lalu 5 kali 0 hasilnya 0. Lalu ditambah 3 hasilnya 3. Oke, lanjut. Perhatikan di soal tadi ada satu angka di belakang koma. Maka di sini juga kita ambil satu angka di belakang koma. Maka nanti letak ataupun posisi komanya letaknya di bagian sini. Maka jawaban untuk contoh soal kita yang pertama yaitu 3,5. Untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Oke, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, contoh yang nomor 2. Perhatikan angka demi angkanya. 0,3 dikalikan dengan 0,9. Nah, trik mudahnya kita hilangkan tanda komanya terlebih dahulu. Sini kita tulis 0,3 0,9. Kita kali secara bersusun seperti biasa. 9 kali 3 27, tulis 7, sisip 2. Lalu 9 kali 0 hasilnya 0, lalu ditambah 2 hasilnya 2. Lalu 0 kali 3 hasilnya 0, 0 kali 0 hasilnya juga 0. Lalu ditambah 7, 2, 0. Perhatikan tanda koma di soal kita tadi. 1, perhatikan angka di belakang koma. 1, 2. Ternyata ditetapkan itu ada 2 angka di belakang koma. Maka sekarang kita ambil 2 angka dari belakang. Oke? Maka nanti posisi atau letak komanya yaitu di sini. Maka jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2 yaitu 0,27. Kita menonton
video? Sudah mencatat hal-hal penting? Susah tidak? Tidak. Nah, dari video yang kita sama-sama tonton tadi, terus kita mencatat hal-hal penting. Hal-hal penting yang pertama yang adalah kita bisa mempelajari langkah-langkah perkalian desimal dapat dituliskan sebagai berikut. Kita baca sama-sama. Yang pertama 1, 2, 3. Memperhatikan jumlah desimal koma pada semua bilangan perkalian desimal. Yang kedua, Melakukan perkalian sebagai bilangan bulat dengan cara menghilangkan koma. ketiga, Setelah didapat hasil perkalian, selanjutnya menghitung jumlah semua koma pada pecahan desimal yang didapatkan. yang keempat, Mengembalikan desimal atau koma dengan cara melakukan nah ini merupakan langkah-langkah ketika kita akan menghitung perkalian pecahan. Yang pertama, orang harus hitung dulu. Orang harus lihat berapa jumlah koma di setiap pecahan. Sebentar, ada yang 1, di sebelah kanan 1, jadi 2 angka. Yang kedua adalah ketika orang memperhatikan jumlah koma, orang akan menghilangkan atau orang sesimpang dulu itu koma. Kemudian orang bikin perkalian tersusun seperti ini. Setelah orang mendapatkan hasil, baru orang bikin itu jumlah koma dan orang tempatkan sesuai ranking dari belakang atau dari depan. Boleh? Jadi ini adalah langkah-langkah ketika kita memahami dan memperhatikan langkah-langkah ini, maka sangat mudah kita dapat menghitung perkalian pecahan desimal. Oke. Di saat ini kita akan bagi dalam sebelum kita akan bagi ke kelompok belajar, coba perhatikan contoh yang ada di depan. 3,4 kali 2,16. Ya. Pertama, sesuai langkah-langkah tadi, kita perhatikan jumlah angka di belakang koma. Di atas ada berapa? 1. Yang di bawah ada 1 dan 2. Kemudian apa tadi di langkah-langkah? Kita hilangkan dulu itu koma. Kita hilangkan koma. Kita buat perkalian bersusun 216. Masih ingat yang Ibu sampaikan tadi di awal? Ketika bilangan 3,4, 3 kali 216. 216 yang lebih besar yaitu yang ada di atas. Ya. Jadi 216 dikali 34, 4 kali 6 berapa? 20, 24, 4 sisihkan 2. 4 kali 1 4 ditambah 2 4 kali 2 3 kali 6 8 8 simpan 3 kali 1 tambah 1 ada simpan 4 3 kali 2 kemudian kita jumlah 4 6 tambah 8 4 simpan 8 tambah 4 8 tambah 4 dulu 12 tambah 1 ada simpan tadi berarti 3 simpan 1 yang disimpan tambah jumlah 7. Jadi keseluruhannya adalah 7.304. Kemudian orang hitung itu koma. Untuk menghasilkan koma di sini. Ada berapa jumlah koma tadi? 1, 1, 2. 1 tambah 2 ada 3. Orang hitung dari belakang. 1,
1, 2, 3. Maka komanya di sini dan kita baca 7,340. Boleh? Siap untuk mengerjakan soal saat ini? Saat ini kita sudah mengamati video dan sudah mendengarkan penjelasan lewat contoh yang Ibu sudah sampaikan, dan kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Saat ini pembagian kelompoknya ada 3, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok 1 yang di bagian depan, kelompok A, kemudian kelompok B, dan kelompok C. Ayo kita silakan untuk kita membentuk kelompok belajar. Dengan tertib, akan fungsi dengan baik. Lembar kerja kelompok. Namun sebelum kita mengerjakan lembar kerja kelompok, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah mengisi apa? Identitas. Jadi kelompok 1. Di sini ada nama anggota. Tulis. Jadi kelompok A, tulis nama anggota. Ada Reva, ada Yeta, Abrelino, ada Putri, ada Stoner. Jangan cuma 1 orang kenang. Nah, ini kertas akan dibagikan, kemudian tulis hari tanggal kelas. Nilainya nanti Ibu guru yang isi. Jadi ada 6 soal. Ada berapa soal? 6. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Kemudian ini kelompok C. Percayakanlah 1 orang untuk menulis identitas. Tetapi untuk mengerjakan soal-soal, silakan untuk bekerja sama. Ya. Jadi tulis, silakan mengisi di sini. Kalau ingin menulis cakaran, silakan cakar di belakang. Kelompok B, silakan cakar di belakang kalau mau bikin cakaran ya. Bikin contoh cakaran. Silakan. Jadi begini. Kemudian ada simpan ini. Atau sudah ditambahkan tadi? Ini kan kemudian cek. Dan perhatikan ke sini. Nanti ketika dapat jadi kertasnya ditaruh di sini, kemudian kalian menulis. Tetapi untuk memecahkan ini silakan untuk mendampingi. Ketika ada kesulitan, kenapa 5 kali 3? Boleh simpan pendapat. Oh 15, berarti berapa simpan berapa? Ada nomor B. Ya, mantap. 1 sudah. Ada nomor. Ya silakan untuk orang memberikan.
Ini sebentar, saya coba kasih tengok mencatat. Oke? Lihat ke sini toh. Oh ya. Gimana? Hai. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Hebat. Sekarang kita akan melihat setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibahas bersama di setiap kelompok. Kita mulai dengan kelompok A. Mari kelompok A, semua anggota kelompok untuk maju di depan. Mereka akan menjawab nomor 1. Siapa yang berwakilan untuk memegang menulis? Siapa yang penting? Ayo. Baris di sini supaya teman-teman yang lain boleh memperhatikan. Teman-teman yang lain kelompok B dan kelompok C memperhatikan. Sudah menjawab soal nomor 1, 0,5 kali 0,3 adalah 0,15. Benar? Benar? Berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok A, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sama-sama.
Iya. Kelompok C? Ayo. Kelompok A, kelompok B, perhatikan yang sudah dikerjakan sama? Sama? Benar? Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Kita sudah untuk mengerjakan dan mempresentasi hasil kerja kelompok kita. Nah, apakah ada kesulitan yang kita temui di saat ini ketika belajar? Tidak. Tidak? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saat ini kita akan kembali ke tempat duduk kita semula. Sudah tidak ada lagi dalam kelompok. Nah, silakan kembali dengan tertib, dengan disiplin. Jika tadi kita mengerjakannya secara berkelompok, saat ini kita akan mengerjakannya secara individu, sendiri-sendiri. Ada 7 soal kita kerjakan. Silakan. Bantu ya. Sebelum mengerjakan, apa dulu yang diperhatikan? Apa? Identitas. Ya, silakan tuliskan. Nanti jika salah nanti kemudian. Oke, Leon, over. Anda dong. Mendapatkan pengetahuan. Ya, lewat perkalian pecahan desimal materi kita hari. Pembelajaran kita saat ini, langkah-langkah untuk membuat perkalian pecahan desimal yang pertama adalah ya, melihat jumlah koma. Kedua, memisahkan sejenak itu koma. Ketiga apa dah? Perkalian bersusun. Dan keempat, hitung dan tempatkan apa? Koma. Ya, tepuk tangan kita semua. Bagaimana perasaan kita?
saat ini? Pembelajaran hari ini bagaimana? Apa lagi? Gembira. Ada lagi? Senang sudah, gembira. Bahagia. Ada lagi? Sudah tidak ada? Demikianlah pembelajaran kita di saat ini sudah selesai tentang perkalian pecahan desimal. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya tentang perkalian pecahan campuran. Siap untuk mendengarkan selanjutnya? Di saat ini kita akan istirahat. Silakan untuk. Gunakan waktu